Jumpa lagi dengan Rosidawati MPD dengan video pembelajaran. Sekarang pembahasan TPS, Tes Potensi Skolastik untuk UTBK 2021 SBMPTN khususnya mengenai penalaran umum. Baik, kita lihat bersama dengan Rosidawati MPD tentunya. Sekarang akan Ibu bahas beberapa soal. Nah, belajar mudah bersama Ibu. Coba saksikan video pembelajaran ini, pasti kamu mendapatkan kemudahan. Coba kita baca soal yang pertama. Sebuah kereta menempuh jarak Bandung-Jogja dengan kecepatan rata-rata 45 km per jam selama 8 jam. Karena kondisi tertentu, jarak tersebut ditempuh dalam waktu 9 jam. Ya. Kemudian yang ditanyakan, kecepatan rata-rata kereta tersebut pada kondisi itu adalah, ya, di sini sangat mudah, gerak lurus beraturan. Jadi tidak ada perubahan kecepatan, bukan gerak lurus berubah beraturan, tetapi kita hanya mengenai ini pembahasan ini gerak lurus beraturan, artinya kecepatannya tetap. Jarak yang ditempuh tentunya kecepatan dikali waktu. Kamu sudah mahir ya. Jarak yang ditempuh dari Bandung ke Jogja ini katanya 8 jam. Dalam waktu 8 jam dengan kecepatan 45 km per jam, jelas jarak yang ditempuh 45 km per jam dikali 8 jam. Kecepatan dikali waktu. Jadi jarak yang ditempuhnya adalah 360 km ya. Karena kondisi tertentu, Bandung ke Jakarta dengan kecepatan berapakah katanya ya, tapi waktunya selama 5 jam. Kondisi tertentu waktunya 9 jam, kecepatannya berapa? Tentulah kecepatan yang ditanyakan, jarak yang ditempuh sama kan, 360 km dibagi, ini Bandung-Jogja 360 km dibagi 9 jam. Nah, jelas logikanya, kecepatannya tentulah lebih kecil kan, lebih kecil dari yang awal karena waktu yang dibutuhkan 9 jam. Jadi kecepatannya adalah 40 km per jam. Mudah saja ya. Boleh juga dengan cara seperti ini, jarak yang ditempuh Bandung-Jakarta adalah jarak yang ditempuh kecepatan kali waktu 45 kali 8. 45 km per jam kali 8 jam, ini jarak yang ditempuh ya, ini 360. Jarak yang ditempuh sama kan Bandung-Jogja, sama dengan kalau 9 jam, 9 kali V, kecepatannya berapa? Jelas V-nya adalah 45 kali 8, 360 bagi 9, yaitu 40 km per jam. Ini soal yang pertama sangat mudah sekali. Coba kita lanjutkan. Baik, ke soal berikutnya yang akan Ibu bahas adalah mengenai soal yang berkaitan dengan peluang. Ibu bacakan terlebih dahulu soalnya, yaitu sebuah penyedia layanan telepon seluler akan mengeluarkan produk baru dengan nomor kartu terdiri dari 12 digit. Ya. Seorang pegawai mendapat tugas menyusun nomor kartu dengan kode prefiks 4 nomor awal dari identitas penyedia layanan telepon seluler yang adalah 0844. Jadi ada 12 digit ya, 12 nomornya. Kemudian 4 nomor awal adalah 0844. Ini merupakan identitas 4 nomor itu adalah 4 nomor awal dari identitas penyedia layanan telepon seluler tersebut atau providernya ya. 0844 wajib dan 4 digit terakhir merupakan angka cantik. Nah, ini yang diminta 1221 itu harus, kemudian 0844 itu harus. Lalu nomor kartunya hanya 12 digit. Ya, berarti ini sisanya ini sudah 4, 8, tinggal 4 ya. Nah,
Pegawai tersebut hanya diperbolehkan menggunakan angka 2345789 untuk menyusun nomor kartu. Nah, pertanyaannya, banyaknya nomor kartu yang dapat dibuat oleh pegawai tersebut adalah, ini mudah sekali ya. Coba, ini karena 12 digit, 4 awal harus 0844, 4 akhir harus 1221, sudah 8 tempat yang tersedia diisi, berarti tinggal 4 lagi. Angka yang ada adalah 2345789. Ada 1, 2, 3, 6, 7. Ada 7. Ada 7 angka ya. Jadi di sini kemungkinannya 7 angka. Bisa berawal 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Kemungkinan yang kedua, nomor kartunya di sini boleh berulang ya. Nomor kartu boleh berulang. Jadi kemungkinannya 7 kembali, bisa angka 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 ya. Yang di sini juga sama, di sini juga sama. Jadi hasilnya adalah 7 pangkat 4 lalu dihitung sebanyak 2401. Jadi banyaknya nomor kartunya yang dapat dibuat oleh pegawai tersebut adalah 2401 buah ya. Mudah sekali, ini berkaitan dengan probabilitas. Nah, Ibu bacakan apa yang akan Ibu bahas mengenai seorang detektif katanya ya. Ibu pindahkan dulu ini ke sini. Ya, ke soal berikutnya Ibu bacakan terlebih dahulu soal yang ini. Seorang detektif, coba di atas atau di sebelah sini. Seorang detektif menemukan sebuah kode bertuliskan LXMKWKBZ. Setelah dipecahkan oleh detektif dengan kata kunci berurutan, kode tersebut adalah tes panda ya. Ternyata LXMKWKBZ. Nah, ditemukan oleh detektif tersebut, kata kunci tersebut adalah tes panda. Lalu sang detektif menemukan sebuah kode lain yaitu MMVFOBPT. Coba bantu detektif tersebut mencari arti kode tersebut. Kode MMVFOBPT itu kodenya apa? Ya, kalau LXMKWKBZ itu kata kunci itu adalah tes panda. Nah, kalau kita lihat L ke T, X ke E, M ke S, K ke P dan seterusnya. Nah ya, L ke T. Nah, yang ini L ke T, lalu X ke E, lalu M ke S nih. Lalu selidiki kalau L ke T itu apa? L udah sesudah L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Berarti 8 huruf ke depan ya. 8 T dimulai dari L menuju T, geser 8 huruf ke depan. Berarti kalau ada kode M, VFOBPT itu menuju ke kata kunci apa? Berarti M dimulai dari M, 8 huruf, setelah M 8. N, O, P, Q, R, S, T, U. Berarti U gitu ya. Sekarang dari X ke E.
X ke E. Sesudah X, Y, Z, A, B, C, D, E. Berarti 7. Ya, 7 huruf ke depan. Berarti kita lihat M yang kedua harus 7 huruf setelah M. Setelah M, 7 ya. N, O, P, Q, R, S, T. Nah, T yang kita dapat. T yang kita dapat. Kemudian dari kata kunci yang ada M ke S. Setelah M, N, O, P, Q, R, S. 6. Geser 6 huruf ke depan. Berarti untuk menemukan kata kunci yang dari V, ya, V, W, X, Y, Z, A, B. B berarti. Nah, begitu dan seterusnya. Dari K ke P, 5 huruf ke depan dan seterusnya. Akhirnya, detektif tersebut akan mengetahui bahwa MM, VF, OB, PT itu kata kunci dari UTBK Seru. Jawabannya adalah E. Jelas di sini kamu membutuhkan kecepatan ya untuk abjad-abjad tersebut. Kalau kita lihat ini ada keteraturan 8 huruf, 7 huruf, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kamu bisa manfaatkan itu dengan cepat ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Coba kita lihat. Ya, baik, ke soal berikutnya masih mengenai kode yang harus kita selidiki. Coba ya, Ibu bacakan dulu terlebih dahulu soalnya. Dalam bahasa kode tertentu dituliskan dalam kode itu it, bit, sit. Berarti saya lulus SBMPTN. It, bit, sit. Saya lulus SBMPTN. Jadi kamu selidiki ya persamaan-persamaannya apa. Lalu kode yang kedua it, nit, sit. Berarti saya lulus SIMAK. Nah, yang atas saya lulus SBMPTN, yang bawah saya lulus SIMAK. Lalu kamu perhatikan, adakah yang sama? Ada kan? Yang sama saya lulus kalimat pertama, yang kedua saya lulus. Yang berbeda SBMPTN yang pertama, yang kedua SIMAK. Berarti ada yang sama yaitu saya lulus. Yang mana di sini yang sama? Ini kode pertama, kode kedua yang sama it, sit. Berarti saya lulus. Betul? Tinggal yang berbeda tinggal pit dan NIT. Ya, pit dan NIT. Berarti kode yang pertama SBMPTN, kode yang kedua NIT itu adalah SIMAK. Manakah dari yang berikut ini yang artinya SIMAK? Berarti jawabannya adalah yang kode kedua yaitu NIT. Betul? Jawabannya adalah D. NIT. NIT. Jelas ya? Sekarang kita kembali ke soal berikutnya. Soal mengenai tabel penjualan motor. Kita lihat. Diketahui terdapat tabel penjualan motor per tahun dari sebuah dealer di Bandung ya. Ada jenis motornya, motor skutik, motor sport, dan lain-lain. Penjualan motor per tahun tahun 2014 550 unit terjual, 2015 600, 2016 sekian dan seterusnya. Untuk motor sport juga demikian, tabelnya lengkap. Coba kita lihat. Pertanyaannya adalah ya, tentukan penjualan dari ini. Ibu geser terlebih dahulu. Tentukan penjualan motor skutik tahun 2018 ya.
Dari tabel itu dapat kita lihat motor skutik ya 2014 terus sampai 2019 dituliskan di sini tahunnya, unit yang terjual 550, 600 dan seterusnya. Kita lihat ada pola 550 ke 600 plus 50. Kenaikan penjualan 50 unit, 600 ke 560, min 40, 560 ke 590 plus 30. Dari sini saja kita sudah lihat adanya pola yang teratur ya. Jadi kalau kita lihat plus 50, min 40, plus 30, pasti di sini min 20, di sini pasti plus 10 karena ada keteraturan. Dengan demikian nilai X ini adalah 590 kurang 20 yaitu 570. Tadi optionnya di layar sebelumnya ya, yaitu optionnya D. Mudah saja ya. Lanjutkan ke soal berikutnya. Ya, baik, ke soal berikutnya kita lihat. Ini kita temukan pola yang ada, lalu kita jawab apa yang ditanyakan. Diketahui ada angka 7 dibentuk dari bilangan di luar kotak A. Angka 7 ini dibentuk dari bilangan di luar kotak A, ya, menggunakan pola aritmetika. Jika pola aritmetika kotak A dan kotak B identik, kotak A polanya dengan kotak B identik, maka nilai X yang ada pada kotak B adalah apa? Kita lihat di sini 7 ini terbentuk dari pola aritmetika dari bilangan-bilangan yang di luar kotak A, ya. 7 ini kita peroleh dari angka-angka yang di luar kotak A diapakan gitu. Kalau kita hitung misalkan 30 bagi 10 3 gitu ya. Terus supaya dapat 7 ini bagaimana? Nah, dicoba-coba. Oh, ternyata salah. Lalu kita cobalah 30 bagi 6. 30 bagi 6 5. Kemudian 2 itu kita peroleh dari 10 bagi 5 gitu ya. 10 bagi 5. Jadi 30 bagi 6. Nah, jadi di otak-atik begitu ya. 30 bagi 6, 5 tambah 2 nih ya, 10 bagi 5, 2. Nah, diperolehlah 7. Berarti polanya identik. Tadi 30 bagi 6, sekarang 24 bagi 6, 4 kan? Ditambah tadi ya, 10 bagi 5, berarti ini 16 bagi 2, 8. Berarti 24 bagi 6, 4 tambah 16 bagi 2, 8. 4 tambah 8 adalah 12. Dengan demikian jawabannya adalah 12 ya. Demikian pertemuan kali ini dengan video pembelajaran TPS. Saksikan TPS yang berikutnya. Tetap semangat, sukses UTBK 2021. Sampai jumpa.